Oke, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini pertemuan pertama kita ya, karena minggu lalu pas hari libur ya. Jadi kita tidak bisa kuliah minggu lalu. Oke, saya kira saya nggak perlu perkenalkan diri karena saya lihat ini tidak ada mahasiswa baru ya. Oh, ada mahasiswa baru ya. Tapi mungkin sudah kenal di mata kuliah lain, misalkan di TI ya. Oke, saya kira saya tidak perlu perkenalkan diri saya karena saya kan sudah tahu ya, sudah kenal. Saya kira untuk persingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi ya. Saya share layarnya dulu. Ini sudah kelihatan? Belum ya? Sudah kelihatan belum sekarang? Belum, Pak. Layar Belum. Oke, maaf saya tadi baru balas WA. Sekarang saya fokus di... Sekarang udah keluar belum? Sudah kelihatan layarnya? Belum, Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Saya ulangi ya, saya ulangi. Layar. Sekarang udah? Belum, Kalau Pak. sekarang? Belum, Pak. Belum. Nah, itu. Apa penyebabnya ini? Saya ulangi, kalau begitu saya stop dulu ya. Hentikan berbagi. Kemudian saya ulangi. Bagikan layar. Kalau sekarang bagaimana? Belum juga, Pak. Belum, Pak. Ada yang belum? Tapi yang sudah ya? Sudah, Pak. Ada, Pak. Ada, Belum Pak. juga, Pak. Sudah ya? Ada yang belum jawab, Pak. Udah, Ya? Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi pertemuan kita kali ini topiknya tentang energi dan bahan bakar ya. Pada dasarnya filenya sudah saya bagikan di materinya ya, di psikologi. Saya kira kita hanya penjelasan saja ya di sini ya, karena saya belum isi sepenuhnya ya, suara saya di. Jadi yang kita bahas ini topiknya untuk saya. Jadi pertama itu energi dan bahan bakar, lalu kedua itu teknologi makanan ya. Kemudian yang ketiga teknologi air, yang keempat ini teknologi pembuatan plastik yang berbusa itu ya, seperti misalkan untuk jok mobil, kursi ya, atau bahkan untuk kasur ya. Ya, kemudian yang keempat kita bahas tentang korosi ya, lalu tentang cat dan pelapisan, dan terakhir adalah semen, keramik dan komposit. Ya, ada lagi ya tentang studi kasus ini ditangani oleh Prof. Nur. Jadi ini materi sesudah UTS ya, sesudah MIT. Dan umumnya kalau dalam kondisi normal tanpa pandemik ini, kita biasanya kunjungan ke industri biasanya ya, tapi dalam satu provinsi ya, biasanya saya bawa kalian tuh ke PDAM misalnya ya, kita bisa lihat teknologi airnya. Kalau untuk korosi mungkin tidak ada contohnya, tapi minimal teknologi air ada. Lalu saya bawa juga ke ke Pelabuhan Samudra ya, tapi tidak terlalu menarik ya. Yang menarik itu mungkin sekarang di Morosi ya, tapi sayangnya sekarang lagi pandemik ya. Rencanakan mau berkunjung industri, itu memang ada amanah dari Prof. Nurdin. Memang setiap tahun kita selalu bawa, hanya saja karena selama 2 tahun ini pandemik ya, tahun kemarin sama tahun ini, saya nggak tahu tahun ini bisa nggak gitu. Tapi awal tahun kemarin ya, itu kita sudah rencanakan, tahu-tahu
lockdown ya, akhirnya nggak jadi. Iya, jadi kita lockdown kan tahun kemarin sekitar Maret ya kalau nggak salah ya. Jadi kita sudah rencanakan mahasiswa mau berkunjung gitu. Tahu-tahu malah ini ya, malah lockdown ya. Rencananya ke Merosi padahal ya waktu itu. Ya kalau kalian mau rencanakan tahun ini mau ke Merosi tapi dengan protokol apa kesehatan yang diperketat, ya silakan ya kalau kalian mau rencanakan itu ya. Karena biasanya untuk Prof Nurin itu materinya dia kalian presentasi aja, tidak seperti saya membuat materi. Kalau Prof Nurin kalian cari sendiri materinya, dikasih topik ini silakan cari, lalu dipresentasikan ya secara online atau tatap muka di ruangan. Tapi kalau uh, teknisnya sekarang ini saya nggak tahu untuk sekarang ini ya, untuk sekarang ini. Kalau tahun lalu karena masih pandemik ya itu online ya, online presentasinya. Ya nggak tahu kalau nanti sekarang bisa dilakukan secara offline di dalam kita menggunakan aula gitu ya, saya nggak tahu ya. Nanti saja kita menyesuaikan kondisi. Tapi kalau kalian mau rencana, silakan ya, silakan kalian berembuk karena memang kita ada apa namanya, bahkan tiap tahun ada anggarannya sebenarnya ini kita kunjungan itu minimum transport aja lah. Kalau makan masing-masing gitu. Dosanya kan makan sendiri juga dosanya nggak perlu ini ya, masing-masing lah pokoknya. Beda kalau kita ke luar kota ya, tapi kalau kayak Morosi kan itu bisa PP kan, kita bisa pulang pergi 1 hari gitu kan. Sama aja kalau kita ke Morosi itu kan cuma nyebrang saja Sungai Sampara kan sebenarnya. Sebenarnya dekat itu kalau menurut saya. Apalagi kalau kita sekarang lewat jembatan penyeberangan itu kan ada itu. Bahkan kalau ke Morosi saya mungkin bisa bawa kendaraan sendiri ya. Kalau biasa kemarin tahun lalu, 2 tahun lalu 2019, saya pakai mobil sendiri pergi ke kunjungan itu. Karena dalam kota. Ya, oke ya. Jadi sekarang kita bahas tentang sumber energi ya. Tinjauan sekilas ya tentang sumber energi. Ada beberapa sumber energi ya klasifikasinya ya. Ya, di sini ada yang terbarukan ya, renewable dan ada yang tidak terbarukan. Nah, satu yang bisa terbarukan dan telah terbarukan bisa juga tidak terbarukan. Kemudian yang terbarukan yang lain seperti misalkan energi dari sumber air ya, hidro atau dari laut ya. Kemudian ada panas laut atau gelombang laut ini. Lalu ada osmotik ya, osmotik air laut ya, gelombangnya. Kemudian ada angin, sinar matahari ya, panasnya, atau mungkin fotovoltaiknya ya, solar cell-nya misalnya, atau biomasa itu misalkan yang karena ada fotosintesis terbentuk zat itu dari hari juga. Kalau ada yang tidak terbarukan misalkan bahan fosil ya, minyak dan sebagainya, kalian sudah tahu ya, atau nuklir itu kan ditambang juga kan, kita atau thorium misalnya ya, tapi lagi terbentuk dengan kebijakan. Nah, kisahnya itu kan dulu pada awalnya thorium itu lebih bagus, lebih ramah lingkungan dibanding uranium dalam menghasilkan energi. Cuman ya, tidak bisa dibuat bom nuklir. Jadi pada waktu kebijakan ilmuwan dunia, mereka lebih fokus ke uranium. Di samping itu bisa bikin bom nuklir juga atau rudal gitu. Ya, makanya penelitian tentang uranium lebih banyak dibanding thorium. Padahal prospek sekali ya, dia sangat ramah lingkungan dibandingkan uranium. Tapi tetap masuk barang tambang juga dan itu apa namanya tidak bisa terbarukan gitu ya. Kalau sumber-sumbernya di Indonesia banyak sekali thorium itu kayak lokasi bahkan di Senggara juga ada thorium. Nanti banyak di pemerintah thorium Indonesia ya, saya kenal Bob siapa namanya itu Bob Epic. Dia sudah ketemu menteri juga, tapi saya nggak tahu gimana perkembangan selanjutnya ya, karena terbentuk dengan kebijakan politik sih juga ya. Jadi energi ini kita juga ada faktor politiknya juga, ada faktor ekonominya dan sebagainya ya. Oke, ini tabel 1 ya, tabel berdasarkan konsumsi energi pada tahun 86 ya sampai 86 kurang lebih berapa tahun. Itu kita lihat perkembangannya. Dari tahun ke tahun sepertinya naik terus ya, naik kenaikannya. Dan batu bara ya, pernah mengalami penurunan, tidak naik terus itu ya, 86 7 ini penurunan kembali.
tahun 97. Lalu 2006 naik cukup signifikan ya. Lalu gas alam itu dari tahun 86 itu 62 itu naik juga ya, naik juga. Ya, ini terlalu cepat ya timingnya. Saya kembalikan dulu. Kemudian energi hidroelektrik ini juga mengalami kenaikan tapi tidak signifikan ya, masih di kisaran 20-an ya. Ini ya. Kemudian energi nuklir tidak ya, energi nuklir ini sepertinya kenaikannya masih kurang gitu ya. Saya nggak tahu penyebabnya apa ya. Tapi dulu waktu saya kuliah di UGM itu dosen saya mengatakan kita punya tenaga ahli untuk membuat reaktor nuklir, tetapi kita berhadapan dengan tembok besar berupa sikap Indonesia. Kalau seperti Jepang katanya mereka bisa disiplin sehingga limbahnya itu bisa mereka olah dengan baik. Tapi kalau kita barangkali dihadapkan dengan rutinitas yang sering tiap hari, lalu orangnya jemu sehingga tidak akan lagi melakukan sesuai dengan SOP-nya ya. Itu kendala kita orang Indonesia dalam menerapkan nuklir. Jadi kalau dalam hal tenaga ahli kita sudah banyak yang ahli ya, tapi kenapa belum bisa diterapkan? Ya ada kendala-kendala yang sifatnya faktor human ya, faktor manusianya yang menyebabkan kendala buat kita. Bukan karena soal keahlian. Kalau soal keahlian kita sudah banyak ya ahli-ahlinya. Ya kemudian ada tentang sumber energi yang terbarukan ya. Kita lihat di sini masih rendah, tetapi ada perkembangan yang signifikan ya. Ada dari 0,7, 1,6, lalu sampai 4,7 dan sekarang 2020 barangkali sudah di atasnya ini ya. Nah, ini karena ini diambil data tahun 2006. Nah ini contoh ya, contoh kan pemanfaatan energi gelombang laut ya. Ini prinsipnya begini. Ini ada pelampung di sini ya. Nelayan di permukaan air laut. Ini khusus untuk tinggi. Pada waktu ini ada semacam pipa di sini, lalu ada katup di sini ya, katup yang membuka, di mana dia hanya bisa mengalirkan air dari bawah ke atas, atau dari atas ke bawah tidak bisa. Karena kalau airnya turun, ini akan nutup otomatis, jadi tidak bisa ke bawah. Nah, dia karena airnya hanya bisa naik ke atas, maka ini dia akan mengalir ke sini, kan? Nah ini akan memutar turbin di sini, yang membangkitkan listrik. Nah prosesnya begini, ketika gelombangnya naik ke atas, ini akan nutup, dan karena kalau naik ke atas berarti airnya akan turun ke bawah, kan? Turun ke bawah, kan? Ini kan apa namanya momentum ya, hak hukum supaya tidak cenderung diam, hukum Newton. Jadi ketika naik ke atas karena naik ke atas, maka ini akan karena airnya akan posisi dia akan ke bawah, seolah ke bawah ini. Padahal dia cenderung untuk dia tidak bergerak, maka dia akan ke bawah sini ya. Kemudian pada waktu gelombangnya turun, ini akan terbuka karena dia akan mempertahankan posisinya, maka ini seolah-olah air ini akan naik ke atas, sehingga ini terbuka, lalu keluar di sini ya, akan menggerakkan turbin ini. Hanya saja kelemahannya yang ini, kita butuh gelombang yang stabil, yang maksudnya nanti terjadi gelombang. Kalau selalu tenang, kita berarti tidak akan menghasilkan listrik ya jadinya ya. Kalau misalkan ada kalau suatu itu tidak bergelombang, maka tidak bisa diterapkan ya untuk menggunakan energi gelombang seperti ini. Ya, jadi syaratnya harus senantiasa bergelombang setiap saat ya, jadi tidak stopkan yang bisa. Kemudian ini prinsip energi osmotik ya, osmotik ya. Jadi prinsip ini ada dua air yang beda ya, ini air dan ini ya ada perbedaan kadar konsentrasi, maka terjadi osmosis ya, berpindahnya larutnya dari yang kadar tinggi ke kadarnya lebih rendah. Jadi syaratnya di sini tidak boleh
sama-sama air laut, ya minimal air tawar lah. Ya, sehingga ketika terjadi perbedaan tekanan oksigen itu akan melalui membran. Maksudnya yang lewat itu hanya saja, saya kira betul ya. Sehingga jadi apa namanya kenaikan level air ya yang di sebelah ini, lalu dia akan mengalir memutar tubin yang ada di situ, turun. Ya, seolah-olah terjadi kurang seperti ini. Itu terus menerus. Kalian bisa mau buat modelnya. Kalian bisa membuat kalau misalkan pergi ke pantai mana gitu ya, air laut, kemudian kita menggunakan air laut ya, tapi syaratnya harus ada air tawarnya. Itu jadi kalau kurang air tawarnya juga nggak bisa gitu ya. Ya minimal kalau di pulau mungkin susah karena sumber air tawarnya susah gitu. Kalau di pinggir pantai di mana kita bisa mengalirkan pipa dari sumber air tawar, itu mungkin bisa kita terapkan seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa tadi kalau yang menggunakan energi laut, saya tidak bercontoh yang lainnya ya. Sekarang nggak usah ya. Nah, ini kita juga bisa sekarang menjadi biomasa menjadi sumber. Tadi kan kita lihat di awal salah satu sumber energi terbarukan adalah dari ya yang masuk biomasa. Ya, jadi setelah nantinya masih bisa ditanam, lalu biomasa itu bisa kita ubah menjadi energi. Energinya bisa berupa apa? Bisa berupa biogas atau bisa berupa etanol ya, bahan bakar etanol. Ya. Jadi kalau kita ubah menjadi biogas itu beberapa syaratnya yaitu kita harus bisa menghilangkan inhibitornya. Lalu rasionya ya, rasio karbon nitrogennya ya pH harus diatur karena kalau tidak itu biogas. Lalu jalur reaksinya pada reaksi itu harus diatur. Nah, ini namanya rekayasa metabolisme. Rekayasa metabolisme supaya terjadi jalur reaksi biogas ya. Di mana secara bentuknya ada tiga yang pertama ada hidrolisis, lalu ada acidogenesis dan ada metanogenesis. Kalau hidrolisis itu dia memisahkan organik ya dengan cara memisahkan dengan air ya, terjadi hidrolisis. Yang hidrolisis apa ya? Nah, maksudnya lisis apa dipecah lisis jadi dan H+ gitu ya. Itu dengan organik. Itu tahap kedua itu termasuk zat-zat asamnya bisa asam lagi bisa macam-macam asam yang ada tergantung jalur metabolisme jalur reaksinya. Lalu dari situ terbentuklah yaitu ini beda bakteri yang menghidrolisis itu beda dengan bakteri yang memproduksi metanogenesis dan mereka tuh hidup saling berhubung satu sama lain. Ya, cara kedua kalau kita mengubah menjadi energi yaitu dengan mengubah menjadi bioetanol. Karena biomasa mengandung lignin, hemisolos dan glukosa ya. Jadi yang dihilangkan yang diambil karena glukosa itu merupakan polimer dari glukosa ya. Jadi glukosanya yang di fermentasi menjadi etanol ya menggunakan jamur ini. Ini harusnya miring ini ya. Ini mungkin miring, hanya saja tipe fontnya ya. Lah, kemudian yang ketiga itu ada kemungkinan lain ya, ini yang belum diketahui, mungkin apa ya? Kita baru mengenal dua sekarang ya, yaitu menjadi biogas dan menjadi bioetanol untuk menghasilkan energi dari biomasa. Sekarang kita mengenal, kita tinjau tentang bahan bakar padat ya. Di sini ada batu bara ya. Ini berarti yang tidak terbarukan ya. Kalau yang tadi kita ya terbarukan ya, ini yang tidak terbarukan. Ini jalur yang pertama itu dari materi tanaman ya dan kayu tanaman dulu ya. Lalu dia mengalami pemanasan dan ya menghasilkan ini ya, ini gambut ya. Gambut. Jadi gambut itu lama-kelamaan itu kan bisa lalu menjadi batu bara muda lalu jadi batu bara digunakan.
bisa terbentuk ya gas CH4 ya, gas metan, CO2 tambah H2O ya. Ini, pada tahap ini bisa terbentuk CO2, di sini juga CO2, dan di sini bisa terbentuk gas jadi pada proses pembuatan gambut ini itu bisa muncul gas dari. Jadi hati-hati kalau kita membawa apa namanya api ya di lahan gambut, hati. Kapan sudah kebakar, itu sudah susah nih padamkan itu dulu ya. Negara tetangga itu sampai protes ke Indonesia karena asap itu sampai ke Malaysia dan Singapura dari membakar Kalimantan maupun di Sumatera ya itu. Jadi pada dasarnya batu bara itu sebenarnya berasal dari biomasa tanaman ya. Kemudian kayu, kayu merupakan bahan bakar pertama manusia. Tetapi ada bukti bahwa lilin sudah digunakan selama Minoan ya, sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Berarti kurang lebih 2000 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Batu bara sudah digunakan orang Cina sekitar 100 sebelum Masehi dan digelar dengan batu hitam ya. Itu digunakan oleh pandai besi Yunani sekitar 2000 sebelum Masehi. Ya. Bahkan Marco Polo waktu dalam perjalanannya ke negeri Cina itu menggambarkan tentang penambangan batu hitam. Itu salah satu berkunjung ke Asia ya, melalui jalur laut maupun jalur jalan sutra ya, salah jalan sutra juga dia pernah ikuti. Nah, untuk batu bara sendiri ini merupakan bahan kimia yang berharga sebenarnya ya, karena kita bisa membentuk beberapa senyawa ya, misalkan kita bisa membentuk CaC2 ya, atau kalsium karbit ya, bahkan setelah itu kita bisa hidrolisis untuk menghasilkan asetilen atau C2H2 ya. Jadi caranya di sini ya, direaksikan dengan kapur ya, ya kemudian menghasilkan CaC2 dan CO, lalu ini dihidrolisis dengan air ya. Kalau hidrolisis berarti air kan, airnya akan pecah menjadi H- dan H+ kan. Nah, sini akan terbentuklah Ca4 dan C2H2. Ya, ini yang berasal dari batu bara ya. Jadi sebenarnya batu bara itu termasuk bahan kimia sekali sebenarnya. Nah, gambut ini terbentuk ketika vegetasi yang mati itu air ya, dan mencegah bakteri busuk ya, karena sangat sangat tinggi ya, sangat apa namanya, tinggi jenuh ya, sangat BOD-nya tinggi maksud saya ya, jadi tidak ada oksigen di situ sehingga tidak bisa hidup di situ. Ya akibatnya apa? Akibatnya dia tidak terjadi pembusukan sehingga oksigennya dipertahankan. Lalu terbentuklah gambut ya, gambut. Ini akan terakumulasi terus dengan perkiraan ya, perhitungan laju rata-rata sekitar 0,7 mm per tahun ya, itu akumulasi gambut ya, kurang lebih. Gambut kering memiliki nilai panas sekitar 16,3 joule ya, billion joule per kilogram atau juta ya. Kilo M itu mega, sorry, M itu apa? Kilo kilo di atas kilo apa? Mega atau million ya? Yang jelas ini juta ya. Kalau kilo itu 1000 ya. Kemudian gambut kaya dengan bitumen dan asam folat ya, dan juga bisa menghasilkan lilin, parafin, resin, dan minyak ya. Itu merupakan sumber sediaan produksi dan kuratif serta suplemen punya punya spek ya. Sayangnya di Sulawesi kurang ya. Kalau kalian tinggal di Kalimantan ini bisa jadi apa namanya? Bisa jadi objek penelitian juga nih ya tentang. Nah, untuk sebenarnya itu diistilahkan untuk bahan bakar fosil padat ya. Yang mana tadi kita sudah lihat ya, dari lignit ya, dan merupakan gambut yang matang ya. Lalu sampai terbentuk batu bara yang siap pakai. Ada batu bara muda ya, batu bara muda itu yang ini. Nah, batu bara muda itu yang ini ya, bituminous coal ya. Ya, dari sini sudah termasuk batu bara muda juga, tapi belum bisa
pakai untuk ini ya, untuk apa namanya itu kalau di pembangkit listrik tenaga batu bara itu ya. Biasanya yang bagus sih yang ini ya, yang antrasit coal sini. Nah, kualitas itu ada standarnya ya, ada pengukurannya ya. Terus komposisi kimianya, nilai kalorinya, ya, atau kadar abu dan suhu dan takarannya. Ya. Jadi ada satu standar yang dimana dijelaskan dengan apa nama of hard course ya, itu berdasarkan jenis tahun 56 dan sudah diterima dan dipakai secara luas ya di ya, standar ini diterima untuk apa namanya semua pihak ya tentang kualitas atau klasifikasi dari batu bara yang ditemukan di apa sedangkan di Amerika itu ada sistem tersendiri mereka namakan sebagai ASTM ya. Nah, itu dengan International Classification of Hardcore atau ICHC ya. Kemudian ini uh, salah satu kekurangan dari batu bara. Dia bukan merupakan apa namanya merupakan zat yang murni melainkan bercampur dengan zat yang lain. Ya, kan dia mengandung sulfur misalnya. Sehingga ketika dibakar itu akan berhasil dengan O2 menghasilkan SO2. Lalu SO2 ini ketika ada hujan misalkan bentuk asam ya. Jadi kita terjadi bakar itu kalau mengandung sulfur, banyak mengandung sulfur itu dapat O2 itu akan naik ke atmosfer ya. Jika ada air dari atmosfer berupa titik-titik air misalkan dan sebagainya ya, sehingga terbentuklah asam ya. Jadi itu yang menyebabkan misalkan ada bangunan atau yang terbuat dari batu itu karena asamnya ini akan bisa apa istilahnya batu terkeropos kalau bahasa Indonesia begitu ya, bisa membuat keropos beberapa bangunan yang mengandung kalsium misalnya gitu ya. Juga SO2 bisa dikonversi ya, bisa dikonversi menjadi SO3 menggunakan V2O5 ya sebagai katalisatornya. Lalu SO3-nya ini ketika terbentuk bereaksi dengan air itu membentuk asam sulfat ya H2SO4 atau bereaksi lebih lanjut ya SO3-nya karena berlebihan itu bereaksi dengan H2SO4 membentuk H2S2O7. Nah, ini yang bisa terjadi di atmosfer ya tentang terbentuknya hujan asam. Selain hujan asam, jadi ternyata juga ini ya ada kandungan merkuri pada batu bara. Jadi rata merkuri pada batu bara sekitar 0,3 mg per gram. Ya, jadi kurang dari 1 ppm. Namun besar cukup signifikan kalau penggunaan batu baranya banyak. Ya. Jadi biarpun porsinya kecil, tetapi karena banyak digunakan, jadi hasilnya outputnya besar juga. Ini juga salah satu hal yang patut dijadikan perhatian ya tentang dampak dari penggunaan batu bara ya. Saya dengar di korupsi perusahaan yang menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara ya. Itu konon menurut teman ya yang berikan bukti foto ya di grup yang saya ikuti ya, ada fotonya dia sajikan. Itu tisu yang di meja menjadi faktor debu buangan dari hasil dari tenaga batu bara di Moras sana. Mana ya? Saya nggak mau sebutkan ya. Dan itu cukup
cukup berbahaya secara signifikan, itu dampaknya buruk ya buat masyarakat ya. Saya tidak tahu siapa yang bikin amdalnya gitu, tapi mestinya itu ada hitungannya ya, ada hitungannya. Karena saya sebagai seorang peneliti tahu ya bahwa ketika kita mau mengukur seberapa luas dampak dari pembakaran itu, kita bisa memperkirakan, membuat modelnya ya. Jadi misalkan saya bakar batu bara, ada tanurnya ya, ada cerobongnya, itu berapa ketinggiannya, bisa kita hitungkan, bisa kita prediksi sampai radius berapa ini aman ya. Jadi kalau ada misalkan tidak terjadi apa istilahnya relokasi penduduk ya, padahal dia masuk dalam radius bisa terkena dampak itu, maka sebenarnya yang salah itu bukan industrinya tapi kebijakannya yang tidak apa namanya, tidak 100% ya melindungi masyarakat. Nah, padahal sebenarnya kalau direlokasi kan itu bisa apa namanya, bisa win-win solution jadinya ya, industri bisa menang, masyarakat pun menang ya, dapat ganti rugi dan bisa dapat tempat yang lebih baik. Seharusnya seperti itu, kecuali kalau memang jadi kalau mau berkelahi ya pasti satu yang menang, satu kalah satu menang jadinya. Akhirnya jelek ya. Yang namanya berkelahi itu berarti kalau bukan industri yang menang, masyarakat yang menang. Atau yang jelas ada salah satu yang kalah. Itu tidak bagus ya. Solusi yang terbaik adalah kita memberikan win-win solution. Jadi baiknya kalau dari hasil amdalnya itu misalnya dalam radius yang terkena dampak, harusnya direlokasi masyarakatnya. Harusnya seperti itu ya. Nah, ini salah satu dampak lingkungan dari sebetulnya smog namanya ya. Smog itu dari smog dan ini gabungan dari MTB ada hidrokarbon. Kalau MTB ini metil saya lupa lagi. Metil tetrabutil lupa ya, maaf ya. Nanti lihat lagi ya. Ini MTB itu adalah sisa-sisa dari senyawa hidrokarbon pada bahan bakar, misalkan pertamax, bensin dan sebagainya. Itu yang tidak terbentuk di mesin itu berbahaya, bisa karsinogen. Bayangkan ini digabung ya. Ini digabung antara MTBE-nya, ada NOx-nya ya. Kemudian ada CO-nya ya. CO ini kan kalau pembakaran kurang sempurna ya, kurang oksigennya ya, sehingga terbentuk CO. Lalu ada hidrokarbonnya. Ini membentuk smog ya, di Jakarta tinggi sekali smognya. Saya waktu tahun 2019 kan ke Tangerang tuh. Waktu di sana saya lihat apalagi kalau sudah malam, waduh, langitnya penuh dengan kabut, smog ya, dan itu ngeri ya, ngeri sekali. Ya, itu saya nggak tahu kenapa ya, apakah bukan nggak tahu kenapa ya. Jadi memang di Jakarta termasuk salah satu dari kota yang paling tinggi polusinya di dunia. Kalau nggak salah urutan ke-5 kalau nggak salah ingat ya. Paling tinggi itu India. Ya, India itu katanya kalau orang yang tinggal di kota besarnya ya, di New Delhi misalnya, itu kalau meninggal di bedah paru-parunya itu hitam semua paru-parunya. Itu semua rata-rata begitu. Itu India. Jadi ngeri. Saya nggak tahu Jakarta ya. Saya kemarin Jakarta 3 bulan sudah nggak bet. Jadi saya udah satu setengah bulan lah mungkin saya udah stres di sana gitu, karena tidak terbiasa. Jogja masih mending lah, saya tinggal Jogja bertahun-tahun ya, tapi saya merasa stres dengan Jogja. Tapi Jakarta wah saya tidak kuat. Saya bayangkan kalau saya kuliah di sana mungkin saya tidak akan kuat kayaknya. Itu baru satu setengah bulan saja saya udah tidak merasa kuat lagi ya kuliah di sana. Nah ini bayangkan dampaknya terhadap lingkungan ya. Lingkungan itu kalian tahu ya, lingkungan itu apa? Lingkungan itu adalah sesuatu selain diri kita, lingkungan namanya. Itu kalau istilah kasarnya gitu ya. Jadi meliputi makhluk hidup maupun yang benda mati seperti air, tanah, batu, udara, lingkungan selain diri kita. Terus orang lain ya, tetangga kita, pokoknya selain diri kita itu namanya lingkungan ya. Itu lingkungan selain diri kita. Jadi kita bisa menjadi lingkungan bagi orang lain, tapi orang lain bisa merupakan lingkungan dari kita gitu. Nah, NOx ini terbentuk pada semua pembakaran ya yang bersuhu tinggi karena masukkan ke ruang pembakaran antara oksigen dan nitrogen kan. Udara kita itu mengandung sekitar 79% nitrogen dan sekitar
19% oksigen ya, lebih seperti itu ya. Sisanya yang kecil lah, kecil. Misalnya belerang kalau ada gitu ya. Pokoknya paling utama tadi itu sekitar 79% nitrogen dan 80% oksigen. Nah, jadi ketika dimasukkan udara dari luar dan bakaran mesin, N-nya juga akan ikut masuk nitrogennya ya, karena ada tinggi pembakaran itu terbentuklah NO. Inilah salah satu kelemahan dari bahan bakar yang menggunakan bahan bakar. Karena kita gunakan oksigen dari steel, otomatis nitrogennya ikut juga masuk ya. Itu harus dibakar karena adanya suhu tinggi. Akan teroksidasi pada suhu tinggi menghasilkan gas NO. Inilah salah satu penyumbang tentunya smog tadi ya, sehingga banyak sekali. Jadi saya kalau ke Jakarta sana, kalau tidak mas itu rasanya buah kayak kayak yang gitu ya, dia mulutnya itu di sebaiknya alternatif karena metanol dan itu emisinya lebih kalau menggunakan tadi ya. Sekarang itu negara yang sudah memproduksi metanol dari Amerika dan Brasil ya. Bahkan sudah dioperasikan ya untuk mobil. Bedanya saja kalau mobil dari tebu ya. Kalau Amerika dari jagung ya, biomasanya. Nah ini ya, metanol itu diproduksi dari gas CO ya, lalu dengan menggunakan katalis ya, terbentuklah CH-COH. Ya. Jadi CO tambah H2 dengan menggunakan katalis. Yang pertama kali memproduksi adalah perusahaan dari Jerman bernama BASF ya, ini singkatan dari Badische Anil und Soda Fabrik ya itu. Saya tidak tahu gimana ejanya ini bahasa Jerman. Nah itu bisa terbentuk CH2OH, nah kan gas CO dan ini yang direaksikan dengan katalisator ya. Katalisatornya apa? Saya tidak dapat informasi apa karena barangkali ini termasuk satu dari rahasia perusahaan juga. Saya pun dapat banyak apa katalisator yang digunakan. Kemudian CH4 ya. Syngas itu kan singkatan dari sintesis gas, itu bisa ini ya, CO dan H2 ya. Nah, ini kalau antara CH4 tambah itu dengan kata bisa menghasilkan CO dan H2 ya. Di syngas itu yang ini, CO dan H2 ini ya, itu diproduksi dari gas dengan H2O dan katalisator, itulah gas CO dan H2. Delta H plus ya, artinya apa? Delta H kan dihubungkan dan eksoterm ya. Kalau yang minus ini berarti enggak. Kalau minus itu apa? Endoterm atau eksoterm? Kalau minus itu berarti Kalau minus itu kan di sini ya. Bentar. Kalau minus ini kita bisa tuliskan seperti ini ya. CO tambah 2H2 tambah endoterm ya. Nah, kalau ini terus berarti dia tambah di sini ya, CO tambah 3H2 tambah 206,2 kJ per mol ya. Jadi reaksinya adalah dengan delta H. Iya. Jadi saya kebalik tadi ya. Jadi yang maaf ya. Kalau yang ini endoterm berarti tambah di sini berarti ya. Di sini tambahnya ya. CH4 tambah 2O ya, tambah 206,2 kJ per mol menghasilkan CO tambah 3H2 itu ya. Kita mengubah model penulisan seperti ini ya. Kalau yang ini berarti tambahnya di sini ya, tambah 90,77 kJ per mol ya, per mol.
Ya, sehingga berarti dia exotherm. Oke. Di sini kita bisa lihat ya, mana lebih untung ya, mana lebih untung secara ekonomis. Apakah termis atau eksotermis? Ya. Kalau kita lihat di sini kan, maaf saya balik dulu. Kalau kita lihat di sini, ini reaksinya adalah endotermis, berarti butuh apa namanya, energi ya. Sementara di sini reaksinya adalah eksotermis. Lebih untung yang mana ya? Kita produksi ini atau ini menghasilkan ini O3H2 ya. Pembahasannya di sini. Ya. Jadi siasat untuk memutuskan ikatan CH ya, atom CH, ikatan CH di situ untuk membentuk CO tambah 2. Lalu direformasi lagi 3 ikatan CH ini apa namanya? Ya. Jadi dapat dihindari dengan oksidasi parsial, langsung CH4 menjadi CH3 pada tekanan tinggi ya. Ya, ini kalau bagusnya ini saya jadikan satu halaman ya. Ini beda halaman jadi bolak-balik nih ya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya. Saya juga ini ntar saya baca lagi ya, lupa saya ini pembahasannya, ntar saya lihat dulu. Jadi di sini kan reaksinya eksotermis ya, berarti menghasilkan panas ya, tidak dibutuhkan tambahan energi secara ekonomis, karena kalau kita tambahkan panas itu berarti kita butuh energi panas ya, bisa dari listrik, bisa dari bahan bakar lain, itu kan tidak ekonomis ya. Sedangkan di sini, sorry, yang saya maksud ini ya, itu tambahkan energi karena endotermis. Jadi lebih bagus kalau secara ekonomis itu dalam bentuk ini, dalam bentuk CH3OH ya. Ya, ini lebih menguntungkan secara ekonomis kalau kita memproduksi CH3OH. Lebih baik menyimpan sebagai ini daripada menghasilkan kan gas ya. Gas itu sebenarnya campuran dari CO dan H2. Ya, lebih ekonomis kalau sebagai CH3OH daripada ini menghasilkan CO tambah daripada membentuk CO tambah 3H2. Oke. Kemudian pada tahun 30 ya, itu ditunjukkan oleh Bone ya, bahwa pada tekanan tinggi sekitar 50 atmosfer itu bisa dihasilkan metanol ya. Nih, dengan mereaksikan antara CH4 dengan ini. Ya, 52 menghasilkan 2 3H. Syaratnya apa? Syaratnya tekanannya sekitar 50 sampai syaratnya. Di mana efisiensinya itu sekitar 10 pada sekitar 50 atmosfer ya. Itu dihasilkan 10% O2, kemudian 40% di mana sekitar 80% yaitu secara radioaktif dan komposisi 12% menghasilkan 10% ion metan. Saya kira ini bisa dibaca saya langsung ya. Organ penggunaan metanol ya, dari metanol turunkan ke beberapa senyawa produk-produk ya. Misalkan bisa sebagai besar, bisa menjadi stat, bisa menjadi MTBE ya. Akhirnya di sini bisa untuk plastik ya, dan seterusnya ya, banyak. Jadi metanol itu lebih menguntungkan secara ekonomis tadi ya daripada di spot yang lain. Bagi metanol itu lebih menguntungkan ya. Yang kedua, metanol yang menjadi produk yang lain ya, misalkan pada tahun 84 itu misalnya sebagai menjadi formaldehyde itu bisa menghasilkan ada sebanyak 39 ya produk yang dikonversi dari metanol menjadi formaldehyde ya. Ini adalah skema
reaksi Fischer-Tropsch ya, menggunakan katalis ya Si Ru, katalisnya Ru ini ya, di mana sebagai bunyinya itu SiO2, CO ya, dengan katalis menghasilkan CH2N ya, bisa banyak ininya ya, monomer ya. Jadi fase aktifnya yang di atas tadi ya, kemudian penyangganya ya, ini penyangganya, ini fase aktifnya ya, kemudian faktornya ya yang menginisiasi. Saya kira mungkin kalian sudah belajar di mata kuliah ini ya, kimia katalis ya kalau nggak salah ya. Ini ya. Jadi saya nggak perlu perdalam di sini. Juga tidak perlu perdalam juga kalau untuk katalis ya. Jadi saya kira kalian bisa belajar buka kembali di yang berhubungan. Jadi ada 3 komponen ya di sini. Ada fase aktif, fase ya, fase aktif yang fungsinya untuk mengarahkan reaksi. Ada promotor yang menginisiasi, mengarahkan dan memberi reaksi, dan ada penyangga yang berfokus bukan katalis sehingga membuat rantai hidrokarbon lebih panjang. Jadi penyangganya itu yang semacam penahan tadi, semacam papannya ya. Ada yang aktif itu ada Ru ya, ada ruthenium, ini fungsinya lebih bagus tapi mahal ya. Lalu ada nikel, kemudian besi, dan ada kobalt ya. Nah, ini punya kelebihan dan kurang masing-masing. Kan propertinya itu ada kalium, silika, dan ada emas. Jadi kalau kita lihat di gambar sini, nah ini fase aktifnya ruthenium ya. Kemudian tadi kobalt itu apa? Kalium silika atau gamma aluminium itu sebagai promotornya ya, kalium silika. Tadi kalium silika ada enggak? Ini sebagai promotornya ya. Kemudian kobalt itu tadi sebagai ini termasuk aktifnya ya. Nah ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Misalkan kalau besi bisa 60 sampai 80%. Saya kira ini bisa dibaca saja langsung ya. Di langsung sendiri untuk saya kemudian ini juga ya, langkai cukup jelas ya. Ini produksi etanol ya dari etilena. Jadi dihasilkan etanol CH3 CH2OH ya dari hidrasi etilena ya. Ini ya. Menggunakan katalis asam ya. Sempat di mana karena dia terbentuk kembali di bagian akhir, berarti dia merupakan katalisator saja ya. Karena bisa diperoleh pada akhir reaksi diperoleh kembali secara utuh ya. Jadi dipisahkan aja antara etanol dengan fosfat. Ini terbentuk etanol ya. Jadi metodenya pertama fosfat yang tadi sekitar 96,98% itu diencerkan sampai sekitar 50%. Lalu dipaketkan kembali ya. Nah ini mahal ya. Sehingga tidak populer ini jadinya. Ya. Itu digunakanlah asam fase padat ya untuk menggantikan H2SO4 dalam proses hidrasi. Kemudian etilen dibentuk melalui thermal cracking. Jadi C2H6 itu dengan thermal cracking atau pemecahan rantai C dengan itu dengan sehingga dihasilkan tanpa H2. Jadi tidak boleh ada oksigen, karena kalau ada oksigen akan terbakar jadinya ya. Jadi mirip-mirip dengan pirolisis ya. Dan ini fase gas itu. Biasanya pirolisis kita istilahkan untuk yang fase padat, biasanya kan kita pirolisis biomasa. Jadi ini sama, tidak ada kehadiran oksigen karena akan terbakar jadinya ya. Kemudian ini ada etanol juga.
etanol ya, ini metanol direaksikan dengan syngas menghasilkan etanol. Oh, lalu bereaksi kembali ya. Ini cara syngas ini bisa menghasilkan juga etanol. Itu bisa kita lakukan seperti ini. Kedua CH3O ya menjadi CH3O, CH3O, lalu ini berubah menjadi C2H5OH. Kemudian ini ada perbandingan yang menarik ya. Ini secara harga ya. Harga etanol banding metanol itu kurang lebih rasionya 4. Sebaliknya etanol banding metana itu rasionya 2. Ya, dan demikian lebih untung sebenarnya. Ini tanah. Disimpan sebagai tanah. Ya, akhirnya lebih menguntungkan kalau disimpan sebagai etanol. Maaf ya, salah. Ini rasio berarti etanol banding metanol 4, berarti lebih tinggi etanolnya ya. Kalau sini etanol per metanol itu 2, berarti lebih tinggi metanol. Etanol lebih tinggi ya. Jadi kita kekurangan etanol ya. Tapi kalau sebagai etanol itu kelebihan apa namanya? Ya, benar ya. Jadi lebih bagus kalau kita ya, ubah menjadi etanol karena akan memiliki apa namanya? Akan memiliki kelebihan ini. Ulangi, balik dulu ya. Jadi di sini kan analoginya kalau kita simpan sebagai kan yang harganya mahal itu kan metanol ya. Metanol kan cukup banyak tadi apa namanya dari bahan metanol itu akan menghasilkan banyak produk ya. Jadi kalau sebagai etanol itu akan bisa apa namanya diubah menjadi apa namanya produk lain ya. Sorry, maaf saya agak agak ini ya, agak blank dikit-dikit dulu ya. Jadi kalau saya lihat ini dari apa namanya, saya maaf ini, bentar, saya baca dulu. Iya. Jadi kalau kita lihat keterangan ini ya, jadi harga metanol itu naik 2 kali lipat ya. Jadi harganya itu 2 kali lipat ini ya. Kemudian konversi etanol menjadi etanol ya. Jadi kalau kita konversi etanol menjadi etana, itu kita akan kelebihan etana. Itu maksudnya ya. Itu ya. Jadi itu keterangannya. Karena harga metanol mahal ya. Sementara sebagai etanol apa rasio antara etanol dengan metanol itu 4. Jadi kalau kita konversi menjadi ini lebih menghasilkan etana yang lebih banyak jadinya ya. Lebih banyak etana yang dihasilkan karena mudah untuk dikonversi etanol menjadi etana. Itu maksudnya ya. Oke. Kita sudah dikembangkan etanol yang dibuat dari bahan ya, di mana glukosa ya, ini glukosa itu diubah menjadi enzim ya, enzim dari jamur misalnya secara biologi ya. Kemudian didestilasi ya untuk menghasilkan kadar 2%. Cuman ya, kenapa misalkan etanol tidak bisa menghasilkan kadar 100% kalau didestilasi? Karena antara campuran air dan etanol pada kadar 90% itu namanya azeotrop. Jadi seolah-olah itu satu senyawa, padahal bukan. Jadi tidak bisa dipisahkan lagi ya, itu khusus untuk campuran etanol air. Jadi kalau didestilasi hanya menghasilkan kadar, tidak akan bisa menghasilkan kadar kan sampai lana mau tidak bisa. Jadi cara lain untuk menghilangkan airnya itu cara hidrasi yang menggunakan ya
Ini adalah definisi azeotrop ya. Dibaca saya langsung ya. Uh, dari bahasa Yunani ya, berarti kan ini susah nyebutnya ini ya. Susah mungkin saya nggak tahu cara bacanya. Yang artinya no change feeling, tidak ada perubahan ketika dituapkan ya. Jadi ketika dipanas itu pada kadar 95 itu tidak berubah lagi, tidak akan turun lagi, tidak akan naik lagi kadarnya menjadi 10. Nah ini ya, ini dia grafiknya. Jadi pada kadar 98 ya, di sekitar sini, itu tidak akan bisa berubah lagi. Kalau di sini kan masih bisa kita pisahkan destilasinya ya. Jadi kalau ditarik ini ada berapa kolom fraksinasi, ini ada hitungannya ya. Ini buat seperti ini ya. Nah, buat seperti ini. Ada kesetimbangannya ya, sehingga ada berapa plate-nya di situ. Ya. Nah, pada titik 96% itu tidak bisa lagi seolah-olah menyatu di sini. Jadi seolah-olah antara air dan etanol itu seolah-olah satu senyawa aja. Padahal dia terpisah dua, yaitu ada etanol dan ada airnya. Itu namanya titik azeotrop. Nah, sekarang kita di biomasa ya. Biomasa itu produksi etanol dari bahan bakar non fosil. Dan akan manusia misalkan dari kayu singkong ya, dari beras ya. Sekarang generasi kedua dari non food ya, makanan. Alasannya kenapa? Karena kalau diproduksi dari makanan itu akan terjadi persaingan antara manusia dan plastik. Nah, ini apa? Jika makanan akan mahal ya. Tadinya mesinnya sekian sekian rupiah misalkan dibeli oleh perusahaan. Ya, itu tidak bagus. Itu suatu apa namanya langkah yang kedua, yaitu generasi kedua produksi bioetanol itu menggunakan biomasa yang bukan golongan makanan. Misalkan apa? Misalkan dari biomasa tanam seperti batang ya, itu bisa ya. Alang-alang itu bisa ya, bukan manusia kan. Atau dari limbah, misalkan limbah kelapa sawit, limbah tanaman khususnya itu diubah menjadi kalau sekarang belum ada ya, ada yang hasil dari biomasa yang bagus. Kebanyakan sekarang dari jagung dan tebu. Kalau Brazil tadi menggunakan tebu karena mereka penghasil tebu ya terbesar. Sedangkan Afrika mereka menggunakan jagung ya sebagai itu kan masih makanan juga ya. Jadi mereka punya regulasi ya. Jadi regulasi supaya menjamin, ada webinar dari persaingan antara dengan industri ya. Jawabannya cukup bagus. Atur regulasinya di mana mereka produksi perkebunan tebu dan jagung itu khusus ada industri dan ada yang di pasaran gitu. Jadi saling saing sama lain. Sudah kalau di kita sih mungkin belum sampai berprestasi ya. Karena kita juga punya lahan yang sedikit ya, lahan tebu ya. Tidak akan bisa lah kita menyediakan lahan yang luas untuk industri. Lahan ya, kalau mereka tanahnya luas juga ya, cukup luas. Kalau kita punya banyak ya, tanahnya juga negara kepulauan. Mungkin kalau kita bisa membuat kebun di atas laut mungkin bisa jadi ya. Ya, tapi itu pikiran ya, itu masih hayalan gitu ya. Nah, generasi itu menggunakan alga, di mana alga jadi minyaknya, diambil minyaknya ya, sehingga bisa bahan bakar, atau benar tempat itu memanfaatkan rekayasa genetika ya, atau genetically modified organism GMO untuk produksi minyaknya ya, bisa apa namanya, atau biodiesel atau yang lain ya.
Nah, secara umum kita bisa lihat ya, tanaman itu terbagi menjadi beberapa jenis ya. Ada yang lunak ya, ada yang kayu keras, ada yang kayu lunak, dan ada rumput-rumputan ya. Dan itu ternyata komponen lignosolusnya kadarnya beda-beda ya. Kalau yang kayu keras itu kadar lignnya lebih banyak ya, kayu keras. Kalau yang lebih lunak itu lebih sedikit, dan kalau yang rumput-rumputan itu sangat sedikit ligninnya. Ya, sehingga uh, bisa dimakan oleh hewan-hewan yang tidak membutuhkan enzim yang mencerna lignin. Beda kalau seperti panda misalnya, dia punya enzim untuk mencerna lignin ya, sehingga dia bisa makan bambu misalnya dan sebagainya. Nah, ini saya langkah aja. Ini contoh dari lignoselulosa ya. Jadi biomasa itu kebanyakan mengandung selulosa. Nah, ini ya, ini merupakan polimer dari glukosa. Ya, ini panjang sekali ya rantai polimernya. Kemudian ada hemiselulosa ya, silan dan glukomanan, dan ada lignin. Lignin ini banyak ya, banyak komponennya, dan ini ya komponen utamanya ya, dimana bisa merupakan senyawa fenolik juga ya, dihasilkan dari lignin ini. Kalau dipecah degradasi misalnya ya, dihasilkan senyawa fenolik. Dan ini yang diambil untuk bahan bakar adalah selulosanya ini ya. Jadi caranya gimana? Mesti dipisahkan dulu ligninnya dan hemiselulosnya. Bahkan konon hemiselulosnya ini bisa juga diubah menjadi apa namanya, glukosa ya, tertentu. Nah, ini gambarannya ya. Gambarannya kalau selulosa yang di bagian ini ya, maaf ini ilustrasi saja, ini selulosanya yang kecil-kecil ini ya, ini selulosanya. Lalu lignin itu yang tangkai apa yang hitam ini tebal, ini ligninnya. Kemudian hemiselulosnya yang ini ya, yang hitam ini hemiselulosnya. Nah, jadi ini hanya analogi. Ada bagian yang berupa kristal ya, itu sangat teratur ya, sukar di dipecahkan. Ada yang berupa amorf ya. Kalau amorf ini mudah sekali ya, kalau di degradasi itu efisiennya lebih tinggi dibanding bentuk kristal. Ya, itu dari bentuknya menentukan juga yieldnya, yield hasil dari degradasi tersebut. Nah, ini contohnya ya. Setelah di treatment, misalkan kalau lignin itu melarut dalam alkali atau basa, sementara solusi itu larut dalam asam. Jadi kalau kita gunakan alkali, berarti yang duluan karena lignin berada di luar, yang duluan terkena alkali itu berarti lignin ya, itu akan pecah sini. Cuman kalau strukturnya kristal itu lebih ini ya, lebih sukar dipecahkan daripada kalau strukturnya amor. Kalau amor lebih mudah dipecahkan gitu. Jadi analoginya mungkin apa ya? Mungkin analoginya itu kalau kita punya permukaan yang bagus rata gitu ya, itu sukar sekali, bahkan kaki kita bisa licin kalau di atasnya gitu. Tapi kalau kita punya struktur yang kasar ya, itu kaki kita bisa lengket situ ya kalau kita injak. Sehingga kalau kita berikan pengganti kaki itu misalkan sesuatu yang keras misalnya, itu mudah sekali dihancurkan, dipecahkan. Itu mungkin analoginya begitu ya. Ya, di sini ini ada struktur yang amorf selulosnya ya. Itu yang tidak beraturan ya, itu mudah sekali di hidrolisis dibandingkan kalau strukturnya kristal. Nah, ini dengan konversi lignin bisa menghasilkan senyawa-senyawa fenolik ya. Kemudian untuk yang selulosnya itu bisa menghasilkan glukosa ya. Ada oligosakarida dan ada monosakarida. Ini komponennya ya. Jadi selulosa, ada hemiselulosa, ada lignin. Jadi yang terutama itu diingat bahwa lignoselulosa itu sebenarnya penyebutan untuk ketiga komponen ini. Jadi ada ligninnya, ligno ya, ada selulosnya ya. Ini selulos. Selulos itu berarti ada selulos dan ada hemiselulos. Ini merupakan ilustrasi yang digambarkan oleh Akpan pada sekitar 2 tahun lalu, 2019 ya. Ini selulosnya karena ini warna selulosnya dipecahkan menjadi ini monomernya, ini berupa polimernya selulosa, dan ini adalah monomernya. Ya, jadi kalau kita
mungkin ada ide yang ingin buat plastik ya, plastik bioplastik ya, itu bisa kita manfaatkan sebagai selulose. Atau kalau dari lignin, jadi bioplastik ada dua macam, selulosenya maupun dari ligninnya ya, itu dimanfaatkan. Jadi plastik itu kan polymer juga kan. Nah idenya kalau buat dari biomasa itu berarti gitu ya terhadap lingkungan. Bahkan ada yang bikin bisa dimakan gitu plastiknya gitu ya. Hanya kalau terlalu kena air ya bocor juga gitu ya. Ya ini contohnya ya, ilustrasinya di mana kita bisa lihat selulusnya itu terbungkus ya, seolah-olah seperti permen gitu ya, terbungkus oleh hemiselulosa yang warna biru. Lalu ada lignin di bagian luarnya ya, yang menutupinya. Gitu. Jadi karena kita butuh selulosnya, berarti kita harus keluarkan dulu lignin maupun dan hemiselulosnya. Jadi seolah-olah kita mau makan permen gitu, dikeluarkan dulu bungkusnya gitu. Itu analoginya mungkin seperti itu. Ya, untuk kalau komposisi mana yang lebih tinggi lignin maupun yang lainnya itu tergantung tanamannya, apakah rumput-rumputan atau kayu lunak atau kayu keras. Kalau kayu keras lebih tinggi lignin dibandingkan yang lain. Ya, ini identifikasinya bisa menggunakan senyawa ya, misalkan etanol ya, apa tadi alkohol, alkali ya, misalkan NaOH atau apa itu sudah ya, atau paksa kuat NaOH ya, ininya itu kita bisa gunakan sebagai katalisator mendegradasi lignin karena dia bisa larut dalam basa kuat tadi ya, atau dengan cara biologi bisa sebelum teman-teman kali ya degradasi lignin biologi ya, coba saya lihat dulu mungkin di bagian sini ya, belum ada ternyata. Jadi bisa menggunakan jamur ya, jamur ada yang jamur putih ya untuk mendegradasi lignin yang saya belum masukkan ya, nanti saya masukkan lagi ya. Atau senyawa kimia ya, kalau kita menggunakan NaOH, sedangkan untuk selulusnya itu menggunakan yang bisa merupakan asam kuat, bisa merupakan asam acer, asam bisa bisa ya. Tapi kebanyakan set itu dengan menggunakan asam kuat encer, lebih tinggi yieldnya dibandingkan menggunakan asam kuat ya, ya seperti itu. Ini di degradasi ya, ini selulosnya ini di hidrolisis ya menggunakan asam sehingga menghasilkan glukosa ya sebanyak ini. Atau yang menggunakan jamur juga bisa ya, ya enzim juga namanya, dia akan hidrolisis glukosa menjadi glukosa. Ini komponen lignin ya, komponen utamanya ya, ada ini ya monolignol, ada aromatik ya. Dan ini kita tidak bahas di sini karena bahan bakar berarti di selulosnya. Nah ini juga saya kira saya langkai saja. Nah ini lignin dapat didegradasi secara kimia maupun biologi ya. Ya ini saya belum masukkan ternyata jamurnya ya. Kemudian ini ligninnya bisa selain NaOH tadi bisa juga NH3 ya sebagai menggunakan basa lemah ya. Jadi bisa NaOH bisa NH3 ya. Yang penting basa gitu. Ini salah satu contoh prosedur untuk mengekstraksi NaOH ya. Dari tanaman kosong kelapa sawit ini OPFB itu tanaman kosong kelapa sawit ya. Singkatannya dari oil palm empty fruit bunch gitu ya. Jadi tanaman kosong kelapa sawit. Itu dilarutkan dengan NaOH dan perbandingan ini ya rasionya ini ya. Lalu dipanaskan ya dalam autoclave ya pada tekanan tertentu pada suhu tertentu dan waktu tertentu, lalu itu dipisahkan ya, cairan hitamnya itu mengandung lignin ya, ini lignin. Lalu di yang sebelah sini itu mengandung selulosa dan hemiselulosa. Di sini ada juga hemiselulosa dikit ya.
Kalau hemiselulosa lebih cenderung larut ke asam, sedikit ke asam. Dia terbagi dua hemiselulosa, bisa di sebagian di sini ya, di sebagai black liquor, sebagian juga di bagian sini ya. Ini menggunakan basa di sini. Kalau tadi menggunakan basa kuat ya, yaitu NaOH, ini menggunakan basa lemah. Ya, sama prinsipnya ya. Di sini mengandung lignin, di sini dan sini adalah selulosa dan juga sedikit hemiselulosa. Di sini lignin dan hemiselulosa sedikit gitu. Ini contoh pemisahan komponen ya. Jadi ada menggunakan serbuk gergaji pohon pinus. Ya, itu dihasilkan sini ya. Ini mengandung glukosa dan bagian dari hemiselulosa ini ya. Itu hemiselulosa itu tadi terdegradasi menjadi silos, manosa, arabinosa dan galaktosa ya. Kemudian ini ada selulosa dan lignin. Ligninnya sendiri dari hemiselulosa ya. Kemudian yang ini selulosa dan ligninnya menjadi ini ya. Dan selulosa di sini. Ini menggunakan asam encer ya. Asam encer bisa H2SO4, bisa juga asam yang lain ya. Bahkan asam asetat pun bisa ya. Itu sudah ada jurnalnya ya. Ini menggunakan asam yang diikuti dengan penambahan asam peroksida ya, atau H2O2. Ini prinsipnya sama ya, menggunakan asam. Lalu di sini ya, di filtrasi, kemudian ada ligninnya diendapkan, ada pemisahan ya, diperoleh lignin yang ini. Kemudian yang diikuti ini dilanjutkan dengan penambahan H2O2 ya, sehingga ligninnya pun bisa terpisahkan di sini ya. Ini. Ya prinsipnya seperti ini ya. Jadi selulosa dipisahkan dari lignin, kemudian selulosanya dihidrolisis menghasilkan monomernya yaitu glukosa. Lalu glukosanya difermentasi menjadi etanol ya. Kemudian etanol dihilangkan kadarnya dengan cara destilasi diikuti dengan proses dehidrasi. Karena kalau hanya destilasi hanya didapatkan kadar 95% ya. Kalau mau dapatkan 98% harus ada dehidrasi di situ ya. Jadi bukan lagi dengan cara destilasi tapi dehidrasi, misalkan menggunakan zat yang mampu menyerap air gitu ya. Misalkan apa ya? Misalkan silika gel gitu ya, itu kan mampu menyerap air sehingga kadar etanolnya bisa naik dari 95 menjadi 96 atau sampai 98%. Ini contoh perbandingan ya, respirasi dan fermentasi ya dari molekul glukosa yang mana sebagai media ya, ini digunakan katalis dari ragi ya, katalis yang dihasilkan oleh ragi. Misalkan kalau fermentasi glukosa kan biasanya kita gunakan Saccharomyces cerevisiae ya, misalnya seperti itu. Ini glukosanya di sini, ini raginya ya, ini raginya misalkan Saccharomyces. Ini respirasi ya, sementara ya, di mana di sini dihasilkan ini reaksinya energi tambah CO2. Kalau di sini fermentasi itu menghasilkan etanol. Ya sama-sama bahan bakunya ya, di sini proses respirasi ditambah O2, di sini akan menghasilkan karena fermentasi akan dihasilkan C2H5OH tambah CO2. Itu bedanya. Menggunakan ragi yang sama. Ini gambaran proses bagaimana sirup fruktosa ya, itu diperoleh dari tepung jagung biasanya ini ya. Ini starch ini tepung biasanya dari jagung, sehingga dihasilkan ini HCF ya, high fructose corn syrup ya. Ini prosesnya di sini. Jadi ada bahan bakunya yaitu tepung ya, biasanya itu dilikuifaksi dengan menggunakan alpha amilase, lalu di sakarifikasi menggunakan glukamilase ya, enzim semua ini ya. Kalau ada AC-AC-nya itu enzim, lalu difiltrasi ya, filtrasi, kemudian dimurnikan dengan menggunakan karbon aktif, lalu dilewatkan pada ion exchanger, lalu diuapkan di sini ya pada evaporator.
Nah, jadi yang terlibat di sini adalah alfa amilase ya. Di sini dilakukan isomerisasi melalui isomerase glukosa ya, glukosa isomerase ya. Lalu dilewat pada ion exchanger dan seterusnya ya, didinginkan lalu dimurnikan ya, sehingga diperolehlah fruktosa dan glukosa. Ini ya. Dari bahan baku starch tadi, tepung jagung biasanya. Tapi ingat, hati-hati ya, kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi fruktosa itu kita bisa kadar kolesterol bisa tinggi karena kenapa? Fruktosa itu kalau kita kelebihan fruktosa itu akan dilewatkan ke liver, diangkut ke liver dalam darah kita, lalu liver akan mengkonversi fruktosa menjadi trigliserida. Ya, setelah itu dari trigliserida akan dikonversi menjadi kolesterol, menjadi HDL atau LDL ya, low density lipoprotein ya, atau high density lipoprotein. Nah itu asalnya dari mana? Dari gula yang tadi ini ya, dari fruktosa ya gitu. Jadi hati-hati ya. Makanya sebenarnya secara alaminya itu kadar fruktosa itu di buah-buahan itu lebih rendah dibanding glukosa. Dan sebenarnya sudah seimbang sebenarnya. Tapi kalau manusia mengubah kadar itu membahayakan, jelek buat manusia gitu. Kalau diubah misalnya ditinggikan kadar fruktosanya tadi, misalkan sekarang kan banyak dijual itu misalkan seperti sari kurma itu diperkaya dengan fruktosa, itu sebenarnya menurut saya kurang bagus gitu ya. Karena kenapa? Lah kurmanya sendiri sudah cukup manis, kenapa harus ditambahkan lagi sari kurma itu? Padahal sari kurma itu kalau fruktosa tinggi, itu kita makan itu melebihi kadar normal di alam gitu. Karena kalau kita makan buah-buahan berapapun ya, 10 kg pun, itu tidak akan terjadi peningkatan kadar fruktosa dalam tubuh kita karena komposisinya sudah diatur sedemikian normal alami. Tapi karena tidak mungkin kita bisa makan 10 kilo ya, saya kira itu hanya bisa saja. Kalau 10 kilo banyak juga gitu. Tapi sekenyangkan pun kita makan, tidak akan meningkatkan kadar fruktosa kalau kita konsumsi buah-buahan. Tapi dengan cara efek dari dampak teknologi, di mana sekarang penemuan jagung manis itu ya, jagung manis itu kan hasil produk GMO ya, atau genetically modifikasi atau organisme yang dimodifikasi secara genetik ya, itu dihasilkan produksi jagung yang sangat berlimpah banyak, bahkan manis itu, sehingga dihasilkan starchnya itu dari jagung biasanya, itu diolah kembali menjadi fruktosa dan glukosa. Ini kadang-kadang juga sebagai pemanis loh ini ya, fruktosanya. Jadi kadang-kadang pemanis alami itu mereka gunakan fruktosa sebagai pemanis. Kalau kalian lihat produk di minimarket atau swalain, ada snack-snack misalnya, kalau ditujukan untuk diabetes, biasanya mereka gunakan itu ya, fruktosa, atau bukan juga ya. Ada satu, saya nggak tahu apa untuk diabetes atau bukan ya, tapi dia gunakan pemanis fruktosa. Wah itu kalau saya lihat itu bahaya, ini mending glukosa aja sekalian gitu kan. Kalau glukosa kan memang jeleknya dia juga bisa ini juga dua-duanya kalau berlebihan juga jelek ya, karena kalau terlalu banyak jadi resisten terhadap insulin ya jadinya. Itu juga membahayakan, sehingga merusak tubuh juga kalau berlebihan ya. Jadi pada dasarnya dua ini kalau berlebihan itu sebenarnya tidak cocok ya, tidak cocok untuk manusia gitu. Oke, saya kira cukup sekian. Maaf tadi kalau ada yang saya kurang ini ya, terutama tadi tentang ini ya, tentang produksi etanol dari ini ya, tadi saya agak kurang ini ya. Mohon maaf kalau ada, nanti saya belajar lagi lah, baca lagi ya tentang etanol tadi ya, yang secara kimia tadi ini ya. Di topik sini mungkin saya tadi agak kurang ini ya, saya mohon maaf itu. Tapi kita belajar sama-sama aja ya, untuk karena proses ini kan sebenarnya berkembang terus ya, jadi saya tidak bisa menguasai semua juga ya. Saya kan tidak semua orang bisa menguasai ya, karena namanya ilmu itu kan berkembang terus ya. Mungkin sekarang kita bisa lihat, kita ikuti, tapi mungkin tahun depan mungkin beda lagi perkembangannya ya, beda lagi. Seperti kita lihat tadi sebelumnya bahwa pertama etanol diproduksi dari mana tadi ya, dari metanol ya, lalu ada cara lain untuk memproduksi etanol. Oke, barangkali ada pertanyaan mungkin, kalau bisa jawab ya, kalau ada pertanyaan jangan sulit-sulit ya. Oke, silakan saya buka sesi tanya jawab ya, 10 menit. Silakan kalau ada pertanyaan.
Ada pertanyaan nggak? Ini bertanya ini sudah berapa nih? 81, banyak sekali ya. 81 yang hadir. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Ini nggak ada namanya nggak apa-apa, yang penting NIM-nya ya benar ya, supaya urutannya sesuai absen ya. Cuma NIM aja nggak apa-apa ya. Kalau tidak ada nama, saya lebih utamakan NIM-nya ya. Ini Restiani, kalau bisa ada spasi ya, supaya urutannya sesuai absen ya. Jadi ini saya lihat ada yang ini bagus. Ya silakan. Ini siapa ini? Anissa Rizky, ini tidak ada spasinya ya. Kalau bisa Anissa Rizky ada spasi ya. Irda Yulian juga pakai spasi, Made Rahbin ya, pakai spasi NIM-nya ya. Ervin juga ya, harus sebagiannya pakai spasi ya. Ada beberapa yang tanpa spasi di sini. Ini sudah bagus ya, sudah yang seperti ini yang saya inginkan ya penulisannya ya. Itu tolong yang ini ya, yang pantau meetingnya ya. Tolong yang tanpa spasi ini tolong di minggu depan nanti pakai spasi ya, sebagaimana saya cantumkan di grup ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Nanti kita, kalau saya nggak bisa jawab, nanti secara jawabannya minggu depan saya jawab gitu. Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Jadi nanti topiknya itu kan sini ya. Jadi topiknya yang kita pelajari ada teknologi makanan, ada teknologi air, lalu plastik ya. Harapan saya ini ya, harapan saya di sini kalian bisa mandiri, nanti bisa produksi sendiri ya, antara teknologi makanan dan teknologi ini busa. Ya, barangkali kalian bisa mandiri bikin apa namanya, usaha sendiri gitu loh. Kalau korosi ini tujuan saya masukkan korosi itu biar apa namanya, karena korosi paling sering terjadi di sekitar kita kan, paling banyak terjadi. Makanya saya kira pemahaman tentang korosi itu penting. Demikian juga tentang cat ya, cat dan pelapisan. Lalu ada komposit, ada keramik, dan ada semen. Barangkali kalian bisa kerja di pabrik semen gitu ya. Jadi makanya saya pilih ini ya, karena untuk 8 kali pertemuan ini, 7 kali pertemuan malah ini nggak cukup waktunya sebenarnya ya. Jadi minimal ada dasar lah dikit gitu ya. Sehingga kalian kalau bisa perdalam sendiri nanti bisa ya, untuk memperdalam, siapa tahu kalian mau bikin usaha mandiri ya, berwirausaha misalnya. Kalau saya sudah terbatas ya kekuatan saya gitu, karena saya sudah berkeluarga ya, dan saya sudah sebagai dosen gitu ya. Kalau kalian itu punya peluang untuk itu ya, untuk membuka usaha misalkan di bidang teknologi bahan makanan, misalkan membuat coklat ya. Di sini saya angkat topik pembuatan coklat. Lalu atau mungkin ada yang mau bikin busa plastik busa misalnya gitu. Itu cukup jelas saya paparkan nanti di materinya ya. Entah ini minggu ketiga atau minggu keempat nanti ya. Nanti saya atur, kalau bukan minggu ketiga, minggu keempat ini tentang plastik busa ini. Ya itu ya kurang lebih ya. Jadi harapan saya begitu. Jadi harapan saya itu outputnya kalian punya skill lah untuk minimal membuat misalkan bahan makanan apa namanya, snack coklat itu ya, minimal bisa. Oh ya, mungkin saya nanti minggu depan kalau kita bahas tentang food technology, saya akan sajikan videonya cara membuat snack dari coklat ya. Ada videonya, itu saya peroleh dari internet ya. Jadi bukan produksi saya gitu ya. Saya juga ingin bikin sebenarnya, mau coba-coba gitu, tapi saya belum, harus pergi ke penjual coklat dulu ya, biji coklat. Saya rencana mau videokan juga, maksudnya videonya itu bukan dari internet tapi produksi sendiri gitu. Cuman saya nggak tahu di mana yang jual nih kalau coklat di sini, di Kendari sini ya. Harus ke Kolaka dulu mungkin itu. Oke, ada pertanyaan kurang lebih terkait dengan ini? Karena ini masih materi pertama kita ya, jadi tidak terlalu yang mendalam itu mungkin di teknologi water ini banyak ya, seratusan kayaknya. Kalau ini juga lumayan lah, ini lumayan banyak juga ini yang plastik busa ya. Ada pertanyaan nggak? 5 menit lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya silakan. Siapa tadi? Agung ya? Siapa? Silakan. Suara siapa tadi itu?
Ini Restiani tolong ya, Restiani NIM-nya nanti spasinya ya. Ya, ini ya kedengarannya. Ya, ya. Jadi F1 C1 spasi 19 spasi 018 ya, gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup saja kalau begitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, saya juga terus perbaiki ya. Karena materi sekarang itu kalau dibandingkan tahun lalu lebih kayak sekarang dibandingkan tahun sebelumnya ya. Karena saya selalu perbanyak materinya ya, saya selalu berkaya. Jadi selalu ada perbaikan lah ya sampai karena harapan saya nanti lebih saya masih godok terus ini materinya saya usahakan itu seringkas mungkin supaya tidak bosan ya. Saya rencana untuk membuat video per topik rencana gitu. Sama juga pengenalan limbah itu saya rencana membuat video per topik. Misalnya kalau pengenalan limbah itu misalnya begini, saya mau olah misalnya nitrifikasi dan nitrifikasi, begitu gimana caranya? Saya mau membuat dalam video yang singkat gitu, tapi padat materi gitu. Dan saya sudah buat konsepnya ya untuk topik itu ya. Saya ingin buat seperti itu. Jadi mungkin kalau ke depan pengenalan limbah sudah akan seperti itu rencana jadinya. Untuk kimia terapan baru masih progres, jadi maaf kalau masih belum final materinya ya, sehingga mungkin akan beda kalau adik kelas kalian nanti ngambil tahun depan, mungkin sudah beda lagi materinya, itu lebih diperkaya lagi gitu ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau nggak ada, kalau begitu kita tutup aja, tinggal 3 menit ya. Saya kira karena sampai jam 5 kan ya. Mungkin ada yang belum salat asar, silakan salat asar ya kalau ada yang belum sempat tadi. Oke, saya kira saya tutup dengan doa alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.